Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Di pembelajaran daring kali ini, Bapak akan menyampaikan materi yaitu tentang surah An-Nas. Surah An-Nas merupakan surah terakhir yang ada di dalam Al-Quran. Saya ulangi, surah An-Nas adalah surah terakhir yang ada di dalam Al-Quran. Perlu anak-anak ketahui bahwa jumlah surah dalam Al-Quran itu ada 114. Jadi surah An-Nas ini adalah surah yang ke 114 atau yang terakhir. Selanjutnya isi pokok surah An-Nas itu apa saja, anak-anak? Isi pokok surah An-Nas ya, di dalamnya menceritakan satu, bahwa surah An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah. Jadi dalam surah An-Nas kita diperintahkan supaya berlindung kepada Allah. Kita tidak boleh berlindung kepada yang lain. Tidak boleh meminta pertolongan kepada batu, tidak boleh. Tidak boleh minta pertolongan kepada pohon besar, tidak boleh. Jadi kita hanya diwajibkan berlindung yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi pokok surah An-Nas yang pertama, surah An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah. Nah, berlindung dari apa saja, anak-anak? Nah, di dalam yang kedua ini dijelaskan berlindungnya adalah dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari bangsa jin dan manusia. Jadi kejahatan yang masuk ke dalam jiwa manusia itu dari bangsa jin dan manusia. Jadi kita harus berlindung, ya. Jadi yang menggoda jiwa manusia itu ada yang dari bangsa jin dan manusia, ya. Godaan sedang sholat digoda supaya tidak khusyuk kepada Allah. Sedang belajar kita digoda supaya ribut terus atau lari sana lari sini, nah, itu godaan. Kita harus berlindung dari godaan tersebut atau segala macam kejahatan yang mengganggu jiwa manusia. Bapak ulangi, berlindungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh meminta perlindungan kepada yang lain. Selanjutnya, anak-anak, arti dan jumlah ayat surah An-Nas. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Jadi jumlah ayat surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Nah, di sini dijelaskan ini 6 ayat, ya. Tandanya ayat itu, anak-anak, kalau dalam Al-Quran ada tanda bulat seperti ini. 1, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang bulat seperti ini tanda ayat. Jadi tinggal hitung saja, ya. Ada 6 berarti 6 ayat. Jadi jumlah ayat surah An-Nas ada 6 ayat. Yang kedua, An-Nas itu artinya manusia, ya. Jadi kalau yang nanya apa arti An-Nas, jawabannya manusia. Ya. Nanti di ujian akan Bapak tanyakan juga apa arti An-Nas. Nah, jawabannya adalah manusia. Ya. Jadi jawaban An-Nas, arti An-Nas adalah manusia. Yang ketiga, surah An-Nas diturunkan di kota Mekah. Ya. Jadi surah An-Nas ini diturunkannya di kota Mekah ketika Nabi Muhammad SAW di awal-awal memperjuangkan agama Islam. Ya. Jadi surah An-Nas diturunkan di kota Mekah. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita akan membacakan atau melafalkan surah An-Nas dengan baik dan benar. Nanti anak-anak perhatikan bacaan Bapak, kemudian nanti diikutin, ya. Diikuti, diulang-ulang terus, ya. Nanti akan Bapak tes anak-anak satu-satu, ya. Jadi harus hafal dan bacaannya harus benar, ya. Jadi Bapak sekarang akan membacakan surah An-Nas ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, anak-anak semuanya, Bapak sudah membacakan surah An-Nas. Nanti anak-anak dihafal, ya. Kemudian cara membacanya harus dengan bacaan yang benar. Inilah materi dari Bapak untuk pembelajaran daring. Videonya terus diulang-ulang, ya. Materinya dihafalkan, cara bacanya diperhatikan. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.